Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Yesus Kristus, selamat datang di rumah Tuhan yang kudus ini untuk mendoakan saudara Jamie Paul Bernard Hamaratu dan saudari Telda Joshua yang sepakat menyatukan cinta mereka dalam ikatan hidup pernikahan yang kudus bersama kedua mempelai saksi dan orang tua. Kita dipanggil datang ke hadirat Tuhan, beribadah memohon berkat daripadanya bagi kedua anak dalam pernikahan mereka. Untuk maksud yang mulia itu, marilah sambil kita berdiri mengawali ibadat peneguhan dan pemberkatan nikah ini dengan memuji nama Tuhan dari KJ 392 ayat 1 dan 2. Ku berbahagia yang bertemu Yesus sama di kepunyaanku. Aku wadisnya berditerus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Hasrat sempurna, nikmat penuh, suka sehari melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus pasangan mempelai saudara Jamie Paul Bernard Hamaratu dengan saudari Telda Joshua pada saat ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan memberkati dan menyertai saudara-saudariku sekalian. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama dalam ibadah yang sungguh penuh dengan makna iman dan juga kekudusan yang Allah anugerahkan bagi kedua mempelai dan kita semua. Kita akan dibimbing dengan firman Tuhan yang terpilih dari surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa
kita. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pujian sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mendengarkan pujian dari sebuah trio Elroy. Disilakan. Sering
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terpilih dari kitab Kolose pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Kolose 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini ya Allah, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu dengan membawa kekasih kami, Saudara Jimmy dan Telda, yang akan diberkati pernikahannya. Saat ini kami ada di hadirat-Mu, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tapi kami sadari bahwa kami tidak mampu untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Untuk itu kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu mau menolong kami agar pada saat kami membaca, mendengarkan firman-Mu, kami dimampukan untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Ibu Pendeta Vivi, Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuasa otoritas wibawa Allah ada padanya, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu disilakan untuk berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian bunyinya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mau mendengar firman Allah, kemudian memelihara dan menghidupi firman itu dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Disilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, sebuah solo akan mengantar kita dalam merenungkan firman Tuhan. Solo dari Ibu Elda Dima.
Disilakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
bagiku. Terima kasih Yesus. Tuhan memberkati pujian yang indah dari anak-anaknya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Sekali lagi Salam. Jimmy dan Tilda, Salam. Kita sungguh bersuka cita. Kita bersyukur karena perjalanan cinta kasih dari kedua anak saudara-saudari kita. Tuhan telah berkenan membawa mereka untuk hari ini. Mereka akan diberkati dalam sebuah relasi, dalam sebuah hubungan yang sangat indah dan sangat dalam, yaitu pernikahan. Karena Martin Luther pernah berkata, tidak ada hubungan yang lebih indah dan lebih dalam seperti pada pernikahan. Tuhan berkenan memanggil kedua anaknya, sepasang mempelai Kristus ini, untuk dapat masuk dalam hubungan itu, merasakan keindahan dan dalamnya sebuah relasi yang dibangun di atas dasar Kristus Yesus. Karena itu firman Tuhan yang telah kita baca tadi akan kita renungkan di bawah tema Kristosentris, dasar pernikahan yang harmonis. Kristosentris, dasar pernikahan yang harmonis. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, khususnya Kakak Jimmy dan Kakak Tilda, kita mengaminkan apa yang firman Tuhan katakan tadi, bahwa pernikahan sesungguhnya adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri. Karena Allah yang membentuk lembaga pernikahan itu, maka Allah juga telah memperlengkapi, Allah juga telah mengisi lembaga itu dengan segala sesuatu untuk kebahagiaan orang-orang yang menikah. Tetapi dalam realita yang kita hadapi sekarang ini, ketika roh zaman semakin modern, ketika roh zaman semakin kuat untuk mau menghancurkan ikatan kudus itu, menghancurkan relasi yang dalam, merusak keindahan dari sebuah pernikahan, maka kita mendengar semakin hari semakin viral berita di mana-mana tentang kasus-kasus yang terjadi dalam hidup pernikahan, termasuk pernikahan Kristen. Yang paling marak sekarang ini adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang terjadi menyakiti secara verbal, non-verbal, menyakiti fisik, psikis orang-orang yang ada di dalam ikatan itu, tidak lagi merasakan relasi yang indah dan dalam, tetapi menjadi sebuah tempat di mana mereka terjebak dalam penderitaan yang tidak berujung. Kasus-kasus KDRT semakin merebak, tetapi banyak yang berani untuk mengungkapkan agar supaya dapat memperoleh jalan keluar
Tetapi dari penelitian lebih banyak lagi yang menyimpannya diam-diam karena takut dipandang sebagai aib dalam rumah tangga. Sehingga itu kemudian sungguh menjadi sesuatu yang berlangsung terus saling menyakiti. Karena itu kita semua memiliki pengharapan yang sama bahwa pernikahan dari Kak Jimmy dan Kak Telda justru akan berjalan dalam sebuah relasi yang indah dan sangat dalam sampai maut memisahkan mereka. Amin. Keindahan, keintiman dalamnya relasi itu dari Kak Jimmy dan Kak Telda tidak akan bisa dirusak dan tidak boleh dirusak oleh ego, keinginan, godaan apapun yang ada di depan mata. Sehingga pernikahan yang mereka alami hari ini diteguhkan, diberkati, diikat, disatukan di dalam kasih Kristus. Akan menjadi sebuah perjalanan panjang yang menyenangkan. Perjalanan panjang yang sungguh membawa kebahagiaan. Karena itu Bapak Mama kekasih Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini yang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai orang percaya. Tuhan memberikan pedoman hidup bersama menurut cara Allah. Menurut cara Allah, bukan menurut cara manusia. Dan pedoman hidup kebersamaan sebagai suami istri ini, kalau kita taat, kita sungguh-sungguh melaksanakannya dengan ketaatan, maka kita akan menikmati dan merasakan apa yang disebut oleh Martin Luther tadi. Menikmati indahnya sebuah relasi yang rukun dan damai. Tetapi kalau kita melanggarnya, baik itu dari suami ataupun istri, maka pasti kita justru akan mengalami apa yang dibawa oleh roh zaman yang tadi juga sudah digambarkan. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam momen pernikahan dari kedua mempelai terkasih, khususnya bagi kedua mempelai yang akan memulai pelayaran mereka dalam samudra kehidupan dengan bahtera yang Tuhan sudah berikan hari ini. Itu ada beberapa hal penting yang harus sungguh-sungguh direnungkan oleh Telda dan juga Jimmy. Yang pertama, dikatakan dalam firman Tuhan ini, istri, tunduklah pada suamimu. Tuhan menyampaikan pedoman ini melalui firman Tuhan. Menjadi sesuatu yang benar-benar penting dan mendasar dalam hidup sebuah pernikahan. Karena Tuhan telah menetapkan seorang laki-laki ketika dia menjadi seorang suami itu sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin dalam keluarga. Karena itu istri harus tunduk kepada sang pemimpin itu. Kita perlu merenungkan apa yang dimaksudkan dengan istri harus tunduk kepada suami. Sampai di mana batas seorang istri tunduk kepada suami? Itu tentu menjadi satu pertanyaan yang penting untuk direnungkan. Jemaat Tuhan, kalau kita ada dalam organisasi apapun, dalam komunitas atau perkumpulan apapun di dunia ini,
Tentu hal tunduk itu adalah sesuatu yang sangat mendasar. Jika anggota yang ada dalam sebuah organisasi, dalam sebuah komunitas itu, dia tidak memiliki sikap tunduk kepada pemimpin, dia tidak punya kerelaan hati untuk tunduk terhadap aturan-aturan yang telah diputuskan bersama, maka pasti organisasi itu, komunitas itu tidak akan bertahan lama. Amin. Misalnya ketong bikin arisan, ya. Ini penyakit kronis. Biasanya ketong sepakat awal, harus taat sampai selesai nomor terakhir. Tapi banyak yang baru nomor 3, 4 dia sudah dapat duluan, dia sudah tunduk lagi pada itu aturan. Telepon dusun jawab leh. Hilang bagaikan ditelan bumi. Nah, kira-kira sikap tidak tunduk seperti itu, dia hinggap pada anggota arisan itu bukan hanya 1 tapi 3 atau 4 orang, maka bubarlah persekutuan itu. Karena itu tunduk adalah merupakan satu kewajiban dari seorang istri terhadap suami. Tuhan mengingatkan ini. Ini menarik Bapak Mama. Tuhan mengingatkan ini bukan karena Tuhan ingin agar istri itu selalu ada di bawah derajat dari suami. Bukan karena istri itu seorang yang lemah. Bukan karena istri itu harus siap untuk diapakan saja oleh suami. Dia harus selalu tunduk. Tidak. Tetapi tunduk di sini memang Tuhan tahu, ya. Tuhan tahu walaupun kita perempuan ini terkadang dipandang sebagai makhluk yang lemah. Tetapi ada satu sisi dalam hidup seorang wanita perempuan, dia juga punya ego yang sangat tinggi. Amin kok mama-mama. Apalagi perempuan zaman now. Saya pikir ini nasihat sudah dari ribuan tahun yang lalu ya. Tapi semakin update dengan ketong punya hidup sekarang. Perempuan zaman now ini kalau mau tunduk itu sesuatu loh. Amin. Mama dong son jawab. Amin kok. Untuk hidup di zaman sekarang ini kata tunduk, tunggu dulu sabar dulu. Atau mungkin kadang-kadang mama dong bilang sorry ya. Karena apa? Ketong perempuan sekarang ini sudah hidup di zaman yang disebut gender, disebut emansipasi. Kita punya kapasitas yang tidak kalah juga dengan laki-laki. Kita punya kualitas diri yang bisa dan dapat diperhitungkan. Apalagi kalau kita punya gelar, kita punya pekerjaan yang baik, kita punya status sosial yang baik. Itu pulang capek-capek, kerja pagi sampai malam, sampai rumah, bapak tua ada pangku kaki baru bilang, bikin kopi dulu. 1, 2, 3, itu kopi ada di lemari. Segera bikin sendiri. Saya capek, bapak soalnya lihat kok. Dan ayat-ayat selanjutnya. Jadi ini kata tunduk ini bukan karena Tuhan memandang bahwa perempuan itu pantas diinjak-injak jadi dia tunduk terus. Tidak, karena Tuhan tahu bahwa ada satu kekuatan dalam diri perempuan. Kalau soalnya dikasih ingat dari awal itu bahaya. Ini saya coba pandang dari sisi yang lain. Karena itu KDRT sekarang ini bukan hanya karena suami pukul istri. Banyak juga sekarang istri pukul suami. Tapi dalam gereja ini son ada amin Pukul itu bukan hanya ambil parang ko hantam atau balok. Pukul yang kata-kata juga.
pukul yang kata-kata tuh lebih sakit. 3 hari bapak tua tidur tidak bisa nyenyak. Ingat mama pun kata-kata. Karena itu Tuhan kasih ingat hari ini khususnya untuk kakak Telda. Tunduk pada suami berarti benar-benar punya kerendahan hati untuk melayani dia. Untuk taat. Tunduk dalam semangat menghormati suami. Dengan rela, bukan dengan paksa. Dalam situasi apapun, itu menjadi panggilan dan tanggung jawab kita sebagai istri. Menghormati suami karena dia sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai pemimpin dalam rumah tanggamu. Melayani dia dengan sungguh-sungguh. Bahkan juga taat pada apa yang menjadi keputusan bersama dengan suami. Tetapi ketika ada sesuatu yang dilakukan suami itu bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka kata tunduk ini harus dilihat kembali. Tunduk bukan berarti segala sesuatu itu harus diiyakan oleh istri. Ketika suami melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan, yang bisa membahayakan keutuhan rumah tangga, maka istri punya hak untuk berbicara, berpendapat. Istri juga punya hak untuk bertindak, untuk menyelamatkan suami, untuk menyelamatkan rumah tangga. Jadi tunduk di sini bukan berarti tidak ada batas ya, tetapi tunduk ketika suami melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi rumah tangga. Dan karena itu maka ayat 17 dan ayat 24 dalam pembacaan ini sudah mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh istri itu harus merupakan wujud dari ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, katakan, lakukan itu dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Kristosentris. Semua yang kau lakukan itu berpusat pada Kristus yang membentuk rumah tanggamu. Dan kemudian hal yang kedua, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Hal mengasihi suami terhadap istri ini bukan hal baru yang ketong dengar. Hal mengasihi suami terhadap istri ini sebenarnya hal yang sudah mendarah daging, sudah menyatu dengan kita. Tetapi kembali firman Tuhan diperdengarkan khususnya kepada kakak Jimmy, agar dia memulai langkah hidup sebagai seorang suami yang sungguh mengasihi istri. Di dalamnya ada 3 hal penting yang kakak Jimmy dan kita semua harus renungkan. Mengasihi yang dimaksudkan di sini adalah berkorban. Siap untuk berkorban dan mengabdikan dirimu sebagai suami dengan tulus kepada istri dan anak-anakmu. Mengasihi bukan hanya sekedar bilang aku cinta padamu. Mengasihi bukan hanya sekedar kasih bunga. Mengasihi bukan hanya sekedar ciuman. Tapi mengasihi adalah pengorbanan yang dalam, yang total, yang sungguh kepada istri yang Allah anugerahkan kepadamu. Pengabdian yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata manusia.
karena dia berlangsung seumur hidup. Karena itu suami yang mengasihi istri, dia akan selalu berusaha menyenangkan istrinya. Amin. Dia akan selalu membahagiakan istrinya. Walaupun ada hal-hal yang harus dikorbankan dalam dirinya. Keinginannya, hobinya, kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengikat selama ini. Kalau sudah jadi suami, kasihi istrimu, berarti semua itu mungkin ada saat di mana kamu harus mengorbankan itu demi untuk menyenangkan, membahagiakan istri yang Allah anugerahkan. Siap kok Kakak Jimmy? Ya? Siap. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita doakan bahwa ini kata ini benar-benar dipegang terus sampai maut memisahkan. Mengasihi berarti memberi perhatian. Mengasihi berarti istri menjadi prioritas dibanding dengan segala sesuatu. Pekerjaan kok, hal-hal yang bersifat jasmani, kesejahteraan dari istri itu benar-benar harus menjadi perhatian dari suami. Kesejahteraan itu bukan hanya dari fisiknya, dari luarnya, tetapi dalam hatinya. Damai sejahtera itu harus benar-benar diperjuangkan oleh seorang suami yang mengasihi istri. Jangan buat istri itu makan hati terus. Kalau makan hati ayam boleh, hati sapi boleh. Tapi kalau makan hati karena kelakuan, tingkah laku, kata-kata yang tiap hari dia harus terima, itu tanda bahwa kamu bukan suami yang mengasihi istrimu. Kata-kata itu hanya di permukaan. Firman Tuhan katakan, kasih istrimu supaya doamu tidak terhalang. Salam bapak-bapak. Bapak-bapak 2 orang sako. Salam. Ya. Perhatikan baik-baik ini firman ya. Kasih istrimu supaya doamu tidak terhalang. Itu berarti bahwa istri itu kunci, pintu jawaban dari doa. Luar biasa. Bapak-bapak dong harus benar-benar mengaminkan firman ini. Usahamu, rencana-rencana hidupmu, pekerjaanmu, pelayananmu, hidup yang kamu bangun, yang kamu perjuangkan, jangan pikir dia akan berjalan dengan lancar. Kalau istri yang ada di sampingmu kamu sia-siakan. Kamu tidak kasihi dia dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak perhatikan jiwa dan raganya. Doamu akan terhalang. Karena itu kalau mau bapak-bapak punya usaha, bapak-bapak punya hidup, bapak-bapak punya perjuangan itu, pekerjaan itu mengalami kemajuan, mengalami berkat Tuhan, kuncinya ada di bapak dompung sebelah. Son jauh-jauh, amin. Karena itu tidurlah satu bantal dengan mimpi yang sama, ya. Jangan sampai tidur satu bantal, tapi ketemu mimpi berbeda. Tidur satu bantal dengan mimpi yang sama. Atau mungkin tidur beda bantal, tapi mimpi kita sama. Jangan sampai kita tidur satu bantal, tapi Bapak ada mimpi yang lain. Dan itulah salah satu roh saman yang mau merusak rumah tangga Kristen. Kakak Jimmy dan kakak Telda setelah menikah ini usahakan tidur satu bantal ya.
Amin. Dan mimpimu harus sama. Dan hal yang ketiga adalah mengasihi berarti memegang kekuasaan dengan kerendahan hati. Saya senang Kakak Jimmy ini dari awal kita percakapan pranikah, satu kata yang dia pegang kuat, yang terus menerus dia ucapkan dalam percakapan pertama, kedua dan ketiga, satu kata yang selalu keluar dari mulutnya adalah tanggung jawab. Saya ingat Jimmy pasti. Setelah menikah juga saya akan ingat Jimmy karena dia selalu omong tentang tanggung jawab. Dia sangat sadar bahwa dia sebagai suami, dia punya tanggung jawab. Dia sudah berubah. Dia tidak lagi dalam hidup lama, tapi dia sudah memasuki satu hidup baru. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena seorang suami sebagai kepala keluarga, kita tidak berbicara tentang hak saja, tetapi juga bicara tentang kewajiban seorang suami. Kalau dia menjadi seorang kepala keluarga, tanggung jawab berat di pundaknya. Dia tidak hanya berpikir bahwa dia raja. Raja yang harus diikuti segala kemauan dan perintahnya. Tetapi dia juga punya kewajiban untuk bagaimana isi rumahnya benar-benar hidup dalam damai dan sejahtera. Karena itu Kakak Jimmy, kata tanggung jawab itu Mama Pendeta rindu untuk melihat. Nanti Mama Pendeta akan pantau terus ya. Semua pasangan yang saya berkat ini, saya simpan mereka pun nomor handphone. Jadi selalu saya suka kontak-kontak. Ada juga yang tiba-tiba kontak saya. Mama Pendeta, kita semua pulang, pi bapak dan mama. Kenapa? Ya dengan sejumlah alasan dan lain sebagainya. Saya bilang, lu yang memilih, lu harus bertanggung jawab dengan lu pilihan. Itulah Telda dan Jimmy. Pedoman hidup yang Allah berikan dari cara pandang Allah yang mungkin sangat bertolak belakang dengan cara pandang kita manusia. Tetapi percayalah, jika kalian mampu untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, maka rumah tanggamu berjalan dalam kristosentris. Tuhan dan kehendaknya menjadi nomor satu, dan Tuhan juga akan memberkati pernikahanmu. Karena itu, marilah kita bersama-sama mengaminkan firman Tuhan ini, dan kita percaya bahwa kedua pasangan terkasih kita benar-benar akan mendasari rumah tangga mereka pada firman Tuhan, sehingga badai dan banjir sebesar apapun rumah tangga mereka tidak mudah rubuh. Mereka tidak akan membangun rumah tangga di atas pasir yang sangat rentan dengan berbagai macam badai. Mari kita percaya bersama bahwa Tuhan yang memberkati mereka, yang mengikat satukan dalam pernikahan. Tuhan selalu ada, menolong mereka dan terus memberkati pernikahan dengan segala berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan menolong juga para saksi, orang tua, keluarga besar. Saya bersyukur ya, hari ini yang hadir luar biasa. Karena dalam pengembalaan saya sudah kasih informasi harus 50-50. Dan puji Tuhan mungkin tidak sampai 50 tapi sudah terjawab. Mari kita semua yang hadir, kita menjadi saksi dari kasih Kristus bagi kedua mempelai. Kita doakan bersama pernikahan mereka, kita dukung mereka dengan apa yang dapat kita lakukan, agar kebahagiaan mereka akan menjadi kebahagiaan kita yang menjadi saksi Kristus
dalam ibadah pagi ini. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mendengarkan lagi satu pujian yang akan dipersembahkan oleh duet dari keluarga Jesua. Silakan. Mengucap janji setia, mengarungi kehidupan dengan kasih yang tulus, menggapai hari esok. Seperti yang berbeda kini bersatu, suci mengucap janji setia, mengarungi kehidupan dengan kasih yang tulus, menggapai hari esok. Langkah demi langkah menuju mahligai cinta, terbentang harapan dan juga tantangan. Kasih yang suci dan janji setia terpatri indah dalam mahligai cinta. Kini kami selalu mendoakan bahagia selamanya. Janji Tuhan selalu menyertai-Mu dalam membangun bahtera rumah tangga. Menuju mahligai cinta, terbentang harapan dan juga tantangan. Kasih yang suci dan janji setia terpatri indah dalam mahligai cinta. Oh, kini kami selalu mendoakan bahagia selamanya. Janji Tuhan selalu menyertai-Mu dalam membangun bahtera rumah tangga, dalam membangun bahtera rumah tangga, dalam membangun bahtera rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian yang indah, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Karena itu saya jemput jemaat berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman menurut Kidung Jemaat 280, kita lakukan bersama. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama akan masuk dalam pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah. Kita mendengarkan titah nikah. Saudara Jimmy Paul Bernard Hamaratu dan Saudari Telda Jesua. Hari ini saudara-saudari telah datang dalam rumah Allah agar nikahmu dikukuhkan di hadapan hadirat Allah serta menerima berkat-Nya. Karena itu dengarlah olehmu sabda Allah yang dengannya memberitakan kepada kita bahwa nikah itu adalah titah Allah. Allah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan, dan Dia berfirman dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dengan alasan itulah Allah telah menciptakan untuk Adam seorang perempuan, yaitu Hawa, untuk menjadi istrinya. Dalam cara pandang yang demikian, kita percaya bahwa Allah sendiri juga yang telah mempersekutukan Saudara Jimmy Paul Bernard Hamaratu dan Saudari Telda Jesua sebagai suami istri. Tuhan Yesus sendiri menyebut dirinya mempelai jemaat. Waktu Ia menghadiri pesta perkawinan di Kana, Ia menunjukkan kasih karunia-Nya. Ia juga akan senantiasa menolong setiap orang yang menikah. Mempelai berdua, meskipun dalam nikahmu kamu menanggung salib dan akan mengalami tentangan bahkan penderitaan, tapi sebagai orang beriman, saudara berdua mesti yakin akan kasih setia Tuhan yang dinyatakan kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bahwa Yesus Kristus akan senantiasa menyertai saudara-saudariku sesuai dengan janji-Nya. Karena itu maka saudara berdua dinasihatkan agar selalu hidup sesuai dengan firman Allah dan setia pada jalan yang telah Allah tentukan. Saudara berdua juga diharapkan dapat bekerja sama dan saling menolong untuk memenuhi seluruh keperluan hidupmu. Dalam nikahmu, jika Allah mengaruniakan saudara berdua anak, patutlah diingat bahwa orang tua diberi tugas yang mesti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yaitu mendidik dan membimbing mereka dengan sebaik-baiknya
dalam pengenalan yang benar dan takut akan Allah. Tetapi apabila di dalam nikahmu saudara-saudari tidak dikaruniai anak, sebagai seorang beriman, saudara berdua harus tetap setia dalam memelihara persekutuan perkawinanmu sesuai titah nikah yang baru saja saudara-saudari dengar. Hendaklah secara tubuh dan roh saudara-saudari membentuk suatu persekutuan yang benar dan kuat dalam kehidupan rumah tanggamu untuk memuliakan Allah. Dengarlah nasihat dan perintah. Saudara Jimmy Paul Bernard Hamaratu selaku suami, hendaklah saudara mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Hendaklah saudara mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin dan menolong istrimu di dalam kasih dan kesetiaan. Patutlah saudara dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala tugas dan pekerjaanmu sebagai seorang suami yang setia dan rajin di dalam kebersamaan dengan istrimu untuk memelihara keluargamu dan memuliakan Allah. Berdoalah senantiasa agar dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Saudari Telda Jesua sebagai istri, hendaklah saudara-saudari mengasihi suamimu berdasarkan kasih Yesus Kristus. Hendaklah saudari menjadi contoh yang baik dalam melayani dan mengasihi suamimu. Berilah tempat yang patut kepada suamimu karena dialah kepala keluargamu. Patutlah saudari mengajarkan dengan baik segala pekerjaanmu sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman di hadapan Allah di dalam kebersamaan dengan suamimu dalam mengurus rumah tanggamu. Sebagai istri, berdoalah senantiasa agar dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Mempelai berdua yang terkasih, dengarlah olehmu janji Allah dalam hidup rumah tanggamu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan setia pada jalannya. Hendaklah saudara berdua berkasih-kasihan, sebab Allah telah terlebih dahulu mengasihi saudara-saudari berdua dan senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Carilah Tuhan setiap saat dalam doa dan pembacaan kitab suci. Mintalah senantiasa pimpinan Tuhan dalam hidupmu, sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah usahamu membangunnya. Kita masuk dalam janji nikah mempelai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan janji atau ikrar setia kedua mempelai dan menyaksikan mereka berdua mengikrarkan janji nikah itu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Untuk itu saya menjemput kedua mempelai, saksi dan orang tua untuk berdiri. Kedua mempelai saling berhadapan dan berjabatan tangan kanan. Bisa memakai mic. Saudara Jimmy Paul Bernard Hamaratu, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janjimu kepada istrimu yang tangan kanannya saudara pegang? Silakan.
Mohon maaf, bisa diaktifkan dulu mic-nya. Saya berjanji kepadamu, Diulangi lagi. saya mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya mengambil Telda Joshua sebagai istriku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malang. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tetapi memelihara, melayanimu dalam kelimpahan dan keselamatan, dalam sehat dan sakit, setia dan rajin. Melayanimu sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya saya berjanji untuk hidup suci dengan dikau dalam segala hal, menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Saudara-saudari Telda Joshua, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janjimu kepada suamimu yang tangan kanannya saudari pegang? Silakan. Saya mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya mengambil Jimmy Paul Bernard Hamaratu sebagai suamiku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malang. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tetapi memelihara, melayanimu dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, saya berjanji untuk hidup suci dengan dikau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan ikrar nikah yang telah diucapkan secara sadar oleh kedua mempelai di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Perjalanan panjang 8 tahun mereka berdua membangun hubungan cinta kasih. Tuhan telah satukan, Tuhan telah ikat dalam pernikahan kudus. Karena itu mari kita memuliakan nama Tuhan dengan memuji namanya dalam pujian berkat bagi keluarga. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Jemaat Tuhan, di tangan saya ada sepasang cincin pernikahan. Kedua mempelai akan saling menyematkan di jari manis mereka sebagai tanda kasih abadi. Telda Joshua, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai
tanda cinta setiaku padamu. Taruhlah aku seperti materai yang melekat pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, sebab engkau adalah istri yang dikurniakan Allah kepadaku. Saudara Jimmy Paul Bernard Hamaratu, kuberikan cincin ini kepadamu sebagai tanda cinta dan setiaku. Kiranya sayapmu melindungi aku, sebab engkau adalah suami yang dikaruniakan Allah kepadaku. Jemaat Tuhan, cincin pernikahan telah disematkan di jari manis masing-masing, dan karena itu kita akan masuk dalam peneguhan. Saudara Jimmy Paul Bernard Hamaratu dan Saudari Telda Joshua sebagai hamba Yesus Kristus, Sang Mempelai Jemaat, saat ini saya meneguhkan pernikahanmu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingatlah, nikah yang telah disatukan Allah jangan sekali-kali diceraikan oleh manusia. Sekarang berlututlah di hadapan Tuhan untuk menerima berkat bagi rumah tanggamu. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri untuk kita bersatu dalam doa dan mohon berkat Tuhan bagi kedua mempelai. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, saat ini di hadapan hadirat-Mu ada sepasang mempelai yang membawa hidup dan persekutuan mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Saudara Jimmy Paul Bernard Hamaratu dan Saudari Telda Joshua. Karena itu kami mohon kepadamu Tuhan, berilah kepada kedua mempelai ini kekuatan dari Roh Kudus yang akan memimpin mereka selalu dalam jalan kebenaran-Mu. Tolonglah agar mereka tetap percaya kepada penyertaan-Mu. Seperti apapun badai dan tantangan yang datang, iman percaya mereka tautkan dalam pertolongan Tuhan. Dan mereka tetap mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dengan demikian, kemurahan, kesetiaan, kasih Tuhan akan memelihara kehidupan mereka. Datanglah dan tumpangkan tangan berkat-Mu atas kedua mempelai. Tuhan memberkati kamu dan memelihara kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke atasmu dan memberi kamu damai sejahtera dari sekarang sampai
selama-lamanya. Amin. Kita melakukan pujian Kidung Jemaat 413. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kedua mempelai telah diberkati dan juga dikuduskan di dalam Tuhan. Saatnya mereka akan saling mengungkapkan tanda kasih mereka melalui ciuman pernikahan. Silakan berhadapan. Jimmy akan membuka cadar dari Tel. Sampai selesai. Kepala silakan. Silakan karena masih ada. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus terus memberkati. Kedua mempelai pun akan menyatakan kasih dan juga penghormatan kepada orang tua dan saksi. Karena itu orang tua dan saksi disilakan duduk. Silakan. Sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala namaku di hatimu, harapanku balas cintamu akan melupakan nasihatmu malam
menyatakan hormat dan juga mohon doa restu dari orang tua dan juga saksi. Walaupun kita semua ada dalam air mata, tapi air mata bahagia ya. Amin. Dan kita percaya bahwa air mata bahagia diiringi doa dari orang tua akan membawa kebahagiaan bagi kedua mempelai. Jemaat Tuhan, saya akan menyerahkan Alkitab dan surat nikah kepada kedua mempelai. Saudara mempelai berdua, saya menyerahkan Alkitab ini. Terimalah, buka dan bacalah selalu. Buka dan bacalah selalu. Pakailah firman Tuhan senantiasa dalam membangun rumah tanggamu. Karena firman-Nya berkata bahwa firman Allah haruslah menjadi pelita bagi kakimu dan menjadi terang bagi jalan. Dan saya menyerahkan surat nikah ini. Ingatlah selalu bahwa pernikahanmu telah dikukuhkan di hadapan Allah dan jemaat. Karena itu, pakailah di dalam takut akan Tuhan. Kita melakukan pujian tersembunyi ujung jalan. Jemaat Tuhan, kita akan memperkenalkan kedua mempelai
dan memperhadapkan kepada jemaat. Silakan menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan yang terkasih, kedua mempelai yang telah diberkati ini, sambutlah mereka dalam persekutuan, berjemaat, bermasyarakat. Dukunglah mereka selalu di dalam doa dan teladan yang baik. Dan dengan demikian, lengkaplah sudah ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus. Karena kini di tengah-tengah kita telah terbentuk satu keluarga Kristen yang baru, yaitu keluarga Bapak Jimmy Paul Bernard Hamaratu dan Ibu Telda Hamaratu Jesua. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan. Silakan menghadap kembali ke mimbar. Kita bersama akan memberi kesempatan kepada kedua mempelai, saksi dan orang tua untuk membawa nasar syukur di hadapan Tuhan. Karena itu kita melakukan nyanyian hari ini Tuhan berkati. Tuhan berkati mempelai mengikat janji, moga-moga rumah tangganya kau beri tentram bahagia. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Dia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Yesus Kristus pengantin sorga memberi kasih sempurna dan berkorban untuk umatnya, tak pernah meninggalkannya. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Dia suka memberkati yang bersatu dalam kasih.
Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita telah selesai dalam pelayanan khusus peneguhan dan pemberkatan nikah kudus. Karena itu kita tetap bersyukur dan kita tetap percaya akan penyertaan Tuhan bagi kedua mempelai. Kita akan melanjutkan liturgi ibadah yang ada. Kita bersama ada di dalam persembahan jemaat. Jemaat Tuhan, sebagai jawaban atas penyataan syukur kita kepada Allah atas kasih karunia-Nya di dalam hidup kita dan pelayanan kita, maka marilah kita memberikan persembahan kita kepada-Nya. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, pemilik kehidupan kami yang penyertaan-Nya sempurna. Terima kasih untuk kesempatan yang berbahagia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang dengan membawa ucapan syukur kami kepadamu Bapa, tetapi Engkau tahu siapakah kami Tuhan. Kami tidak dapat memberi dengan ketulusan, karena itu kami mohon Roh Kudus ada di hati kami Tuhan, mengajari kami, menuntun kami, sehingga apapun yang kami berikan kepadamu Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami benar-benar dengan ketulusan hati kami Tuhan. Dan berkatilah setiap persembahan yang akan kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Lebih dari itu Tuhan, menolong kami supaya kami dapat memberikan kehidupan kami sebagai persembahan yang indah di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, masih ada satu pujian yang akan dipersembahkan oleh keluarga, vokal grup Keluarga Besar Hamaratu Dima. Disilakan.
Tuhan memberkati pujian sebagai tanda kasih dari keluarga besar Hamaratu Dima. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita satukan hati untuk bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah sumber segala berkat, sumber segala pertolongan, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa menuntun, memberkati dan meneguhkan setiap langkah hidup kami dalam kuasa Roh Kudus. Pada saat ini kami semua umat-Mu datang di hadapan hadirat-Mu secara khusus bersama dengan keluarga besar Hamaratu Jesua, bahkan teristimewa dengan kedua mempelai terkasih Jimmy Paul Bernard Hamaratu dan Telda Hamaratu Jesua. Bahkan kedua orang saksi dan orang tua dan semua keluarga. Jemaat Tuhan sekalian, kami menyatukan segala ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh menyaksikan kasih-Mu yang besar bagi kedua mempelai terkasih. Tuhan telah menuntun kedua anak-Mu dalam seluruh langkah hidup mereka, membangun hubungan cinta kasih 8 tahun lamanya, dan kemudian Tuhan berkenan mempersatukan mereka dalam ikatan pernikahan yang kudus suci di dalam rumah Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu kami percaya bahwa pernikahan mereka ada di dalam campur tangan Tuhan, ada di dalam kehendak Tuhan sendiri. Bukan mereka yang merencanakan, tetapi Tuhan yang merencanakan pernikahan ini. Karena itu kami taruh hidup pernikahan kedua hamba-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan terus memberkati kedua mempelai sebagai suami, bahkan sebagai istri, agar mereka melakukan tanggung jawab masing-masing dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Tuhan anugerahkan berkat-berkat-Mu, keturunan, pekerjaan, bahkan juga semua yang mereka bangun dalam pengharapan. Mari Tuhan buka pintu berkat-Mu dan terus memberkati mereka. Tuhan tolong agar dalam menggayuh bahtera rumah tangga ini mereka akan bertemu dengan badai-badai kehidupan, tetapi itu tidak membuat rumah tangga mereka goncang apalagi hancur. Tapi mereka tetap kokoh, teguh berdiri dalam firman Tuhan, sehingga rumah tangga mereka boleh selamat sampai maut yang memisahkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kedua orang saksi yang Tuhan hadirkan boleh sungguh menjadi alat dari Tuhan untuk mendampingi, mendoakan, menjadi teladan yang baik bagi kedua mempelai, dan kehadiran mereka sungguh menjadi berkat dalam rumah tangga kedua mempelai. Orang tua terkasih, baik itu dari keluarga Hamaratu ataupun keluarga Jesua, Tuhan menolong agar mereka tetap menjadi tiang doa bagi rumah tangga anak-anak mereka. Walaupun kakak Telda adalah seorang anak yatim, tetapi Tuhan memberi kekuatan kepada mama dan kakak adik semua, sehingga mereka tetap kuat berdiri sampai detik ini, bahkan mengantar putri terkasih di hadapan altar Tuhan. Karena itu biarlah teladan yang telah ditunjukkan oleh mama terkasih benar-benar dihidupi dalam kesetiaan, ketaatan dari kakak Telda kepada suami terkasih.
Berkatilah semua pengurusan pernikahan mereka selanjutnya, baik itu dalam pemerintahan, untuk mereka mendapatkan akte pernikahan pada saatnya, Tuhan lancarkan. Tetapi juga yang berhubungan dengan resepsi pernikahan yang akan berlangsung sebentar malam, Tuhan tolong agar dapat berjalan dengan baik. Semua yang dipersiapkan boleh mereka alami dalam sukacita di dalam Tuhan saja. Keluarga besar yang dari Camplong, mereka harus menempuh jalan yang cukup jauh, tetapi mereka tiba dalam penyertaan Tuhan, dan biarlah mereka pun nanti kembali, mereka tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Bersama dengan semua keluarga di Oebufu, semua kami yang ada di dalam sukacita ini, kami selalu ada dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelayanan hari ini telah berjalan dengan baik. Tuhan memberkati hamba, teman-teman presbiter Rayon 16, tim multimedia, tim Muger, bahkan sekretariat. Biarlah semua yang kami persembahkan boleh membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan jemaat Tuhan pulang dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ini pengharapan kami. Tuhan tetap tuntun sertai langkah kami ke depan, agar kami selalu ada di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama itu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kita semua berdiri dalam pengutusan dan melakukan pujian keluarga hidup indah. Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu. Kamu telah menerima cinta Tuhan, biarlah cinta itu terus menyatukan kamu dalam cinta kasih abadi. Jangan pernah biarkan cinta di dalam hatimu menjadi padam, karena kamu akan berjalan dalam kegelapan. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, Tuhan Allahmu menyertai kamu selama-lamanya. Pulanglah jemaat Tuhan sekalian, dan bawalah berkat cinta Allah. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat disilakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh. Shalom.